mendengarkan Portal Kukar Pintar. Bersama dengan saya, Gesra Bongga dari SMP Negeri 1 Luakulu. Dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Kita akan masuk bab 1, Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Dengan submateri perubahan akibat interaksi antar ruang. Dalam belajar kali ini, kita akan menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP MTS Revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita belajar, peserta didik dapat menjelaskan perubahan akibat interaksi keruangan dengan baik dan benar. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud interaksi antar ruang? Nah, betul. Interaksi ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, pergerakan barang, gagasan, dan informasi. Kemudian, mari perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah slide jalan yang lenggang sama sekali dan sangat sepi. Yang kedua, jalanan yang sudah ada kendaraan bermotor satu-satu. Kemudian gambar yang ketiga, sudah ada kendaraan berupa motor yang sudah mulai banyak. Tetapi kita lihat gambar yang keempat, jalanan yang sangat padat oleh kendaraan-kendaraan bermotor, khususnya mobil, bis, dan lain sebagainya. Pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berikut perubahan akibat interaksi keruangan. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Perhatikan gambar berikut. Dari lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan. Sebahagian lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan industri, pabrik, dan juga tempat perdagangan atau pasar. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Contohnya pada gambar. Yang pertama, mata pencarian sebagai petani. Karena lahan berubah fungsi menjadi lahan industri, sehingga mata pencarian orang sebagian berubah. Misalnya menjadi buruh pabrik atau menjadi pengusaha di pabrik tersebut, atau wira swasta dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Dari tadi ada sarana, misalnya kendaraan bermotor, hanya sepeda, kemudian motor, kemudian mobil. Dari mobil berubah banyak sekali mobil, dan sarana alat angkut tersebut dilengkapi dengan fasilitas, misalnya terminal, halte, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Banyak sekali kita lihat dan perhatikan pada gambar. Perubahan dari cara berpakaian, dari kebudayaan, yang awalnya suatu daerah dihuni oleh satu suku, tetapi karena adanya pergerakan orang, informasi dan pertukaran serta budaya yang berubah, sehingga
dalam satu daerah tersebut yang mungkin menjadi wilayah perkotaan, berubah sosial budayanya. Dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari cara bergaul, dari model rambut, dari fashion, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Jelas di sini, coba perhatikan gambar. Komposisi penduduk dapat berubah karena adanya pergerakan orang, adanya pergerakan barang. Kenapa seperti itu? Karena di suatu daerah yang tadinya sepi, karena menjadi pusat industri, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan menjadi pusat perkotaan, akan begitu ramai didatangi oleh orang-orang. Nah, inilah yang menjadi bukti pergerakan orang. Nah, anak-anakku sekalian, inilah materi singkat yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, kalian akan membuat peta pikiran. Tetapi sebelumnya, kalian perhatikan contoh yang di layar dulu. Dalam membuat peta pikiran, hal yang perlu sekali kalian perhatikan adalah perlunya dikembangkan perubahan antar interaksi keruangan seperti pada peta pikiran yang ada di sini tentang perubahan akan akibat interaksi keruangan. Termasuk satu, perubahan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana. Dan yang keempat, berubahnya komposisi penduduk. Nah, selanjutnya anak-anak, cara menentukan judul dari salah satu permasalahan yang diambil seperti tadi, yaitu hal yang sangat dikembangkan terkait perubahan akibat interaksi keruangan. Contohnya tadi, kalian akan mengambil judul misalnya pusat pertumbuhan ekonomi, atau dari berkembangnya sarana dan prasarana, atau berubahnya komposisi penduduk. Dari hal ini kalian bisa menentukan satu judul yang dapat mewakili keseluruhan dari materi yang ada. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran, kemudian kalian akan membuat atau menulis laporan secara individu dengan kerangka sebagai berikut. Diperhatikan layar ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Di mana isi itu ada 3 poin. 1, sejarah singkat. Kemudian jumlah persebaran penduduk, contoh. Kemudian yang ketiga, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau poin ketiga adalah penutup. Nah, itu cara-cara dalam membuat sebuah laporan setelah kalian membuat peta pikiran. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan pada saat ini, yaitu kalian akan membuat peta pikiran dan laporan tentang perubahan akibat interaksi keruangan sesuai dengan contoh yang tadi sudah saya jelaskan, dan kalian akan mengikuti panduan dan sistematika sebagai berikut. 1. Kalian mengidentifikasi perubahan akibat interaksi keruangan berdasarkan hasil penelusuran di situs internet. Yang kedua, kalian menyusun peta pikiran itu secara berpasangan. Yang ketiga, kalian menuliskan laporan secara individu
dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama, kalian membuat pendahuluan, latar belakang dan lain sebagainya di pendahuluan. Kemudian yang berikut adalah isi. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, berarti setelah itu laporan kalian selesai. Dan selanjutnya kalian akan mempresentasikan peta pikiran dan laporan yang kalian sudah buat. Tetapi apabila tidak sempat untuk presentase, berarti kalian harus mengumpulkan tugas-tugas tersebut kepada guru bidang studi di sekolah masing-masing sebagai acuan bagi Bapak Ibu guru untuk mengambil dan memberikan penilaian kepada kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada Ibu tampilkan contoh dari langkah-langkah yang tadi Ibu sudah jelaskan, ya, tentang gambaran peta, kemudian setelah itu membuat laporan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan merefleksi pelajaran kita, ya, dan Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Satu, apa sajakah yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Yang ketiga, bagaimana perilaku kalian hari ini dalam belajar? Nah, itu boleh kalian tuliskan jawabannya di buku kalian masing-masing untuk refleksi pembelajaran hari ini. Demikian pelajaran kita hari ini, dan selanjutnya kita akan mengadakan persiapan untuk penilaian ulangan harian pada pertemuan berikutnya. Jadi, Ibu harap supaya kalian mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang telah dibahas sebelumnya, supaya persiapan kalian mantap untuk pertemuan berikutnya dalam evaluasi harian. Interaksi keruangan memberikan dampak bagi seluruh kehidupan manusia. Bagaimana dengan daerah tempat tinggal kalian? Apakah ada perubahan? Apa yang menyebabkan perubahan di daerah kalian? Semangatlah terus untuk belajar di ruangan manapun kalian berada. Berinteraksilah dengan siapapun dan galilah ilmu sebaik dan sesering mungkin, karena tidak ada makhluk yang hebat yang malas belajar. Oke? Semangat terus, dan kalian jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam